Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Anggreni Putri, saya nomor absen 18 dan saya dari kelas 11 DB4. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prototip produk. Jadi prototip produk atau disebut juga dengan purwa rupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Sebagai bentuk dasar produk, prototip memiliki bagian yang ukuran dari bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus diverifikasi. Dengan proses sebenarnya ditunjukkan untuk pengetesan untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi itu adalah sekilas tentang pengertian dari prototip produk. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan prototip. Berikut tahapan prototip. Yang pertama, pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua ada working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototip rekayasa. Dan yang ketiga, prototip rekayasa dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototip produksi atau untuk dilanjutkan pada tahap produksi. Dan yang keempat, prototip rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang kelima, prototip produksi, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Dan yang keenam ada qualified production item, dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dan jumlah kecil untuk memastikan produk memasuki segala bentuk standar maupun peraturan yang diberi lakukan tahap produk tersebut biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang ketujuh, untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misal seperti keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan dan kerusakan, pelanggaran, siklus break even dan polusi, dan konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Dan yang ke-8, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look like models secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Nah, itu adalah tahapan dari prototip. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kemasan produk. Jadi kemasan produk, kemasan adalah desain kreatif yang
mengartikan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Jadi itu adalah sedikit pengertian dari kemasan produk. Selanjutnya, fungsi dari kemasan produk. Yang pertama adalah fungsi protektif. Fungsi protektif ini berkenaan dengan produksi produk, perbedaan iklim, pasaran, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua ada fungsi promosional, yaitu peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai saran promosional atau saran promosi. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan konsumen, dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Itu adalah fungsi dari kemasan produk. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemasan melindungi produk alam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Yang ketiga, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Yang ketiga ada kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Itu juga termasuk dari fungsi kemasan produk. Itu sedikit penjelasan saya tentang pengertian prototip produk dan juga tentang pengertian kemasan produk dan juga fungsinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.